Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumawidara. Saya adalah guru TIK di SMP Negeri 2 Sindangwangi. Sekarang saya akan menyampaikan materi MPLS dengan judul Belajar dari COVID-19. Kita langsung mulai. Waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun kemarin, tahun 2020, Menteri Nadiem Anwar Makarim menyampaikan tema belajar dari COVID-19. Sangatlah tepat karena orang terpelajar itu tidak cuma harus pandai membaca, menulis dan berhitung saja yang disingkat calistung atau membaca, menulis, menghitung. Orang terpelajar itu juga harus mampu belajar apapun dalam kondisi bagaimanapun juga, termasuk di saat sedang pandemi COVID-19 ini. Wabah virus corona telah memberi banyak pelajaran kepada umat manusia, antara lain, 1. Kecil itu kuat. Ya, selama ini kita sering salah beranggapan bahwa kurus itu lemah, gemuk itu kuat, atau kecil itu lemah dan besar itu kuat, dan seterusnya. Kenyataannya kecil itu kuat seperti COVID-19 ini. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong, karena virus sekecil itu saking kecilnya tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop khusus, bukan mikroskop biasa, namanya mikroskop elektron. Ternyata bisa membahayakan manusia. Ya, jadi COVID ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata, ternyata sangat berbahaya. Jadi sekarang jangan punya persepsi pikiran bahwa kecil itu lemah. Kenyataannya adalah kecil itu kuat. Nah, itu pelajaran pertama. Untuk pelajaran kedua, tidak disiplin penyebab bencana kemanusiaan. Ya. Disiplin diri kita sendiri merupakan sumber kekuatan. Dan sebaliknya, jika kita tidak disiplin, maka akan menjadi sumber kelemahan, bahkan membawa bencana. Seperti contoh, jika kita tidak disiplin memakai masker, tidak disiplin cuci tangan dengan sabun, tidak disiplin menjaga jarak dengan orang lain, maka kita akan bisa ditulari virus corona. Dan kemudian kita juga akan menularkan virus corona itu kepada orang tua kita di rumah, para guru di sekolah, dan semua orang yang kita sayangi menjadi menderita semua. Untuk itu marilah kita disiplin mengikuti protokol kesehatan dengan baik, supaya orang-orang yang kita sayangi semuanya tetap sehat walafiat. Jangan sampai kita ini menjadi penyebab orang lain menderita. Nah, itu jadi awalnya karena ketidakdisiplinan. Nah, selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah lebih cepat, lebih baik ya. Jadi ada banyak negara yang di awal ada kabar COVID-19 itu mereka santai saja, menganggap bahwa COVID itu tidak akan sampai ke negaranya, termasuk Indonesia di awal ada pandemi COVID-19 di Wuhan, negeri Cina. Ya, semuanya pada saling ledek-meledek gitu. Tapi setelah ada banyak korban di negara itu berjatuhan, akhirnya banyak orang saling menyalahkan. Oh, ini pemerintahnya kurang tanggap. Oh, ini orangnya, kamunya. Pelajaran yang bisa kita dapat di sini adalah bila ada informasi yang membahayakan. Nah, sekiranya ini bakal berbahaya nih, sebaiknya kita segera mencegahnya. Lebih cepat, lebih baik, jangan sampai ada korban dulu. Ya, jadi setelah ada korban baru kita bereaksi. Nah, tidak boleh seperti itu. Sebisa mungkin tidak sampai terjadi korban, kita harus segera bergerak. Kalau memang itu informasinya bisa membahayakan. Begitu. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya adalah pelajaran keempat. Data tidak berbohong, atau alias data tidak bohong. Maksudnya begini. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 ini ada peran penting pendataan yang akurat dan benar. Apabila data yang dilaporkan tidak benar, maka akan menambah kekacauan penanganan pandemi. Misal daerah A, menurut laporan jumlah orang yang terjangkit banyak
di daerah tersebut, maka dikirimlah para petugas dan obat ke daerah itu dengan sangat banyak juga. Dan ada laporan di daerah B jumlah orang yang terjangkit itu sedikit, maka petugas dan obat yang dikirim juga sedikit ke daerah tersebut. Tapi kalau datanya kebalik, ternyata yang B lebih banyak, yang A ternyata sedikit, maka akan terbaliklah. Obatnya jadi sedikit ke B dan lebih banyak obat yang terbuang di A. Kalau ternyata datanya kebalik. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi, orang yang membuat laporan tersebut tidak boleh bermain-main dengan data. Ya, karena kalau datanya salah, itu bisa kacau. Akan terjadi banyak sekali korban di daerah B. Nah, sedangkan banyak terjadi obat yang mubazir sia-sia yang dikirim ke daerah A. Karena kenyataannya datanya A itu sedikit, B itu yang banyak. Nah, itu. Jadi, apapun bentuk laporan tersebut, tidak harus corona, apapun bentuknya, kalau membuat laporan itu harus benar dan akurat. Karena orang yang membacanya itu bisa memberi keputusan yang salah. Baik, pelajaran berikutnya adalah pelajaran kelima, yaitu pencegahan penyakit harus menyeluruh oleh semua pihak. Jadi kalau kita misal mencegah penyakit apapun, mau COVID-19, mau TBC, mau apapun, kalau cuma diri kita, kalau cuma pencegahannya tersebut oleh satu pihak, nah, dan yang lainnya tidak mendukung, maka kemungkinan akan tersebar akan tetap terjadi. Misal kita sendiri saja, yang lain mah tidak sadar. Ada kemungkinan walaupun kita disiplin, akan tetap tertular juga karena orang-orang sekitar dekat kita kan selalu tidak menjaga jarak, kitanya walaupun pakai masker tetap saja akan terkena. Jadi diperlukan 3 pihak yang harus terlibat untuk pencegahan wabah penyakit apapun, termasuk corona ini. Yang pertama itu pihak medis. Rumah sakit, obat-obatan harus siap siaga kapanpun. Ya, sekarang sudah ada petugas penanggulangan COVID dan sebagainya. Yang kedua adalah pemimpin. Pemimpin itu baik presiden, kepala daerah, bupati, kepala desa, terus semua pemimpin. Ketua RT termasuk pemimpin. Ya, jadi semuanya harus tegas. Pemimpin harus tegas. Nah, termasuk yang paling ketiga adalah kesadaran kita semuanya. Kalau kitanya semua sadar bahwa protokol kesehatan itu sangat penting, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan saling menjaga jarak dipenuhi, maka insya Allah pandemi corona ini bisa kita tanggulangi, bahkan bisa kita cegah. Nah, jadi pencegahan penyakit harus melibatkan 3 unsur penting, yaitu pihak medis, pemerintah selaku pemimpin, ya, dan yang terakhir adalah kesadaran kita semua. Itu yang kelima. Nah, sekarang yang keenam. Nah, yang keenam adalah pelajaran dari COVID-19 ini adalah pola hidup bersih dan sehat. Untuk menjaga daya kekebalan tubuh itu disebutnya imunitas tubuh. Itu berarti daya kekebalan tubuh terhadap kita harus menguatkan daya kekebalan tubuh atau imunitas tubuh terhadap serangan virus COVID. Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan sendiri, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Kemudian menjaga kebugaran supaya tetap sehat, ya. Ya, kita harus menjaga kebugaran supaya tetap sehat, kebugaran tubuh dengan cara berolahraga, terus memakan makanan yang bergizi, terus serta tidur yang cukup. Jadi kalau kekurangan tidur itu juga tidak baik, karena pada saat kekurangan tidur maka imunitas tubuh kita itu melemah. Nah, pada saat imunitas kita melemah maka kemungkinan diserang oleh virus corona ini sangat tinggi. Nah, yang terakhir pelajaran dari COVID-19 ini adalah inovasi pendidikan, khususnya inovasi pembelajaran. Ya, jadi dengan adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 karena terjadi tahun 2019. Jadi semua pihak, semua pendidikan
sekolah di seluruh dunia itu menciptakan proses pembelajaran yang berbeda dengan tatap muka pada biasanya ya. Jadi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di seluruh dunia itu memanfaatkan teknologi yang sudah ada di sekitar kita, yaitu dunia fasilitas internet. Jadi dengan menggunakan sarana internet ini akhirnya pembelajaran tetap dilaksanakan. Nah, otomatis akan dituntutlah penguasaan terhadap sarana fasilitas internet ini. Jadi tidak ujug-ujug langsung bisa kita manfaatkan. Jadi ada proses pembelajaran, terus proses pembiasaan. Ya, jadi tugas-tugas yang bisa disampaikan atau bisa langsung video call atau telekonferensi dengan para siswa. Baik para gurunya harus menguasai internet, juga para siswanya juga dituntut untuk menguasai internet. Nah, jadi akhirnya ini jadi sebuah hikmah. Ya, jadi sebuah hikmah mempelajari sebuah teknologi karena pandemi COVID ini. Ya. Suatu saat tanpa pandemi COVID ini pun pasti akan mengarah ke sana. Hanya dengan COVID-19 ini akhirnya terpaksa atau memaksakan diri untuk segera menguasai kemampuan internet ini demi tugas, demi pembelajaran, dan demi menjaga generasi kalian sebagai penerus bangsa. Jangan sampai pendidikan terhenti gara-gara wabah pandemi corona COVID-19 ini. Demikian dari saya, materi belajar dari COVID-19 mudah-mudahan bisa dipahami dan dirangkum dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.